Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kalista Putri dengan NIM 240402038. Di sini saya akan mereview tugas saya selama mata kuliah framework. Jadi langsung saja, pertama saya akan login terlebih dahulu. Nah, udah di dalam bagian dashboard. Dalam dashboard ini banyak lumayan banyak menu. Eh, jadi pertama saya akan memilih ada 5 tabel master, yaitu ada pelanggan, pemasok, part dan jasa, satuan, dan jenis. Jadi saya akan memilih salah satunya saja untuk saya review. Jadi saya akan mereview bagian satuan. Nah, di bagian indeks satuan ini terdapat button dashboard, terus tuh ada button tambah data juga, terus tuh di dalamnya ada tabel. Di dalam tabel ini ada kolom nomor, nama, dan aksi. Di dalam kolom aksi terdapat button edit dan button hapus. Jadi saya akan mereview dulu terlebih dahulu codingan dari indeks satuan ini. Jadi ini adalah indeks satuan tampilan tadi untuk codingannya. Di sini terdapat CSS. CSS ini yang saya tahu berguna untuk mengatur warna, terus tuh ukuran font atau tulisan font kayak gitu. Nah, terus tuh untuk beri warna button juga, ukuran button bisa juga di CSS. Lanjut di sini ini untuk bagian header tadi untuk tulisan kelola satuan tadi. Nah, di bagian ini ada tuh untuk button dashboard dan ini untuk URL-nya untuk kembali lagi ke bagian dashboard. Terus itu di bagian ini uh, ini untuk button tambah data tadi. Nah, yang ini ketika udah selesai tambah data bakal ada alert yang tulisannya sukses menambahkan data gitu. Terus itu ini untuk bagian tabel tadi yang kolomnya tuh ada 3, ada nomor, nama, dan kolom aksi. Nah, yang bagian ini berguna untuk nomor. Bagian ini berguna untuk menampilkan nama dari database. Nah, nama yang dimaksud ini nama satuannya. Terus tuh yang di bagian ini itu di bagian dekat aksi tadi. Yang ini button untuk edit dan yang bagian ini untuk button hapus. Nah, kita lanjut lagi untuk tambah data. Nah, di tambah data ini cuma ada yang perlu diisi, satuannya cuma satu. Maksudnya hanya perlu diisi satu saja, yaitu untuk ngisi nama satuannya aja. Jadi misalnya kita isi namanya ton. Nah, dari alat yang tadi bakal muncul seperti ini. Nah, ton tadi kan sudah masuk. Nah, gimana dia bisa masuk? Pertama, dari tambah data tadi tuh, root ini berjalan ke sini. Dari button tadi tuh kalau dipencet bakal larinya ke sini yang ini. Nah, dari root baru kita ke controller. Hmm, kita cari yang namanya create. Nah, di sini ini adalah function untuk create tambah data tadi. Terus setelah di-create, kita pasti harus menyimpannya. Nah, root menyimpannya tuh yang bagian ini.
Terus tuh kita balik lagi ke bagian controller. Bagian controller kita pakai function store yang bagian ini. Isinya tuh ada namanya kan pasti wajib diisi, kalau nggak diisi pasti nggak bakal bisa kesimpan, seperti itu. Nah, yang ini bagian untuk menyimpan. Nanti setelah menyimpan, dia balik lagi ke indeks, baru mengeluarkan pesan yang tadi, data satuan sukses disimpan. Nah, seperti itu. Terus itu ada bagian edit. Di bagian edit, pasti pertamanya dari mana sih bisa tombol edit itu bisa diklik. Sama kayak tombol tambah data tadi, pasti harus pakai root dulu. Nah, ini bagian edit button edit tadi. Dan ini rootnya. Rootnya kan edit nih, berarti di bagian web juga pasti harus edit. Nah, ini bagian rootnya untuk edit tadi. Misalnya kita edit, apa ya namanya, eh eh, tonnya N-nya 2 misalnya, atau 3 lah, 3. Terus kita update. Nah, data satuan sukses di-update. Nah, ini juga udah bertambah, jadi N-nya bertambah 2 lagi. Gimana bisa mengeditnya? Di sini tuh pasti ada namanya form edit. Form edit tuh pasti agak-agak mirip, pasti mirip sama form tambah data. Cuman bedanya pasti di sini udah dipanggil terlebih dahulu data yang udah ada sebelumnya. Seperti contoh codingannya tuh, nah ini. Ini memanggil data yang udah ada. Sudah tuh, pasti declare update. Kalau update, pasti harus pakai root lagi. Rootnya yang ini. Baru kita ke controller. Yang pertama kita akan membahas bagian untuk editnya terlebih dahulu. Nah, di controller pasti ada namanya function edit. Karena kita tadi kan ada halaman edit juga. Pasti kita punya controller bagian function edit. Nah, ini codingannya. Ini untuk judulnya, ini untuk datanya. Ini diambil dari data satuan per ID. Dari ID. Nah, terus itu setelah menambah 2N tadi, pasti harus kita mengupdate-nya. Dan ini function untuk update-nya. Terus itu setelah udah diupdate, pasti harus balik lagi ke satuan indeks. Terus itu jangan lupa gunakan pesan data satuan sukses diupdate. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke button hapus. Tinggal diklik hapus, dan dia pasti tulisan tone yang N-nya 2 tadi bakal kehapus. Gimana bisa kehapus? Pertama, di bagian indeks, ini untuk button hapus tadi. Larinya ke root terlebih dahulu. Dari root, ini untuk root delete tadi. Baru kita lari ke controllernya. Nah, bagian function delete tadi yang ini tulisannya function story. Ini tuh pasti bakal kehapus di bagian database juga.
seperti itu. Lanjut, kita aku akan menjelaskan eh, salah satu dari dua transaksi ini. Mungkin aku akan memilih transaksi jual aja. Nah, bedanya di satuan tadi, kalau di transaksi penjualan itu tuh lebih banyak gitu. Dia tuh ada kayak filter untuk tanggal, terus itu ada juga cetak laporan rinci, terus tuh ini untuk button tambah data tadi, terus tuh ini cetak laporan semua ini. Nah, di dalam tabel ini ada 6 kolom. Yang pertama ada nomor bukti atau nota, terus tuh tanggal, pelanggan, total pembelanjaan, sama kolom aksi. Di kolom aksi ini ada edit data, cetak nota, sama delete. Saya akan menunjukkan codingan dari tampilan indeks transaksi penjualan ini. Ini seperti biasa bagian CSS untuk atur warna, tulisan, ukuran. Terus itu ini untuk di bagian header dengan tulisan daftar penjualan. Terus itu ini ada button dashboard. Terus itu ini ada pesan alert untuk ketika pesannya sukses. Terus itu ini ada bagian filter tadi yang ini untuk mulai tanggalnya dan ini sampai kapan tanggalnya. Terus itu ini untuk button tampilkan tadi. Setelah ini dipilih tadi tanggalnya, pasti kita jangan lupa diklik tombol tampilkannya. Nah, terus itu ada resetnya. Ini untuk bagian cetak laporan rinci tadi. Di cetak laporan rinci ini, aku membuat dia tuh ada tahunnya gitu, periodenya. Nah, seperti ini codingannya untuk milih tahun periodenya. Di sini juga ada opsi nama-nama bulan. Terus itu baru bisa dicetak PDF. Terus ini untuk bagian tambah data tadi transaksi baru. Terus ini untuk cetak laporan. Apa bedanya cetak laporan ini sama cetak laporan rinci? Nanti kita akan lihat. Terus itu yang ini untuk bagian tabel tadi. Ada nomor bukti, tanggal, pelanggan, total belanjaan, sama aksi. Terus itu di sini untuk nampilkan nomor nota, yang ini untuk nampilkan tanggal, terus ini yang untuk nampilkan nama pelanggan, terus ini untuk nampilkan jumlah belanjanya. Terus itu di dalam kolom aksi tadi kan ada namanya edit data atau edit. Terus tuh ada cetak nota juga. Terus tuh ada hapus. Pertama kita akan bahas tambah data terlebih dahulu. Pertama, kita kan pasti ngeklik tombol tambah data. Yang ini pasti larinya ke web. Kita cari dulu root-nya. Root untuk tambah data transaksi penjualan yang ini. Baru kita lari ke bagian from-nya. Di bagian from-nya,
terdapat CSS, terus tuh bagian header-nya, terus tuh ini tombol untuk kembali ke bagian transaksi indeks tadi, terus tuh di dalamnya ada data penjualan. Nah, di sini kita harus masukkan nomor notanya, terus tuh nama mekaniknya. Ini option. Optionnya nanti bakal keluar sesuai tabel mekanik yang udah ada. Terus tuh di sini untuk pilih tanggal, jenis kendaraannya apa, terus tuh customer namanya siapa. Ini juga ada dibikin option, ini dikoneksikan dengan tabel pelanggan. Terus itu ini nomor polisi, nomor plat BM motornya. Terus tuh di bagian sini, ini itu untuk bagian kita mau beli apa. Nah, seperti itu. Di bagian itu, di bagian ini kan ada ini. Yang tadi, yang pertama tuh namanya data penjualan yang bagian ini. Terus tuh yang kedua itu data spare part. Nah, data spare part tuh terdapat ada kolom nama barang, quantity, harga, dan total. Di quantity itu di nama barang ini aku koneksikan dia dengan tabel part dan jasa. Terus itu kita masukkan quantity-nya atau jumlahnya mau berapa. Terus tuh harganya udah otomatis ke input dengan part yang kita pilih. Seperti itu. Terus tuh ada button tambah barisan, terus tuh kurangin barisan, seperti itu. Baru tuh ini ada untuk totalnya. Nah, gimana cara bisa bertambah atau nambah bagiannya atau koneksinya? Nah, kita masuk ke controllernya. Kita cari controller tambah data. Nah, ini. Nah, di sini ada mau koneksikan dengan tabel pelanggan, tabel part, dan tabel mekanik. Seperti itu. Baru kita menyimpannya. Menyimpannya kan tadi kalau menyimpannya store. Nah, pertama ini kita kerutnya dulu. Baru ke transaksinya. Di transaksinya kita pakai function yang ini. Nah, ini tuh otomatis akan terbuat di database tuh ada nomor nota, tanggal pelanggan, ID pelanggannya, sama ID mekanik, sama totalnya. Seperti ini. Terus dia juga akan keisi, yang pertama tuh dia tuh akan keisi di database jual. Terus tuh yang kedua dia bakal juga keisi otomatis di database mutasi. Dan dia akan berkurang karena kan kita menjual, otomatis dia berkurang. Jadi barang yang di bagian part bakal berkurang sesuai quantity atau jumlah barang yang kita jualkan gitu. Nah, lanjut kita coba isi ya. Customer-nya Alia, terus tuh mekaniknya apa-apa, nama Hondanya Beat aja, sama polisinya BM ini. Kita pilih barangnya, misalnya HP, terus tambah barisnya, misalnya ini. Nah, kan ini udah keisi otomatis kan, ini harga awalnya. Seperti itu. Misalnya kita quantity-nya kita pilih 3 deh. Nah, jadi kayak logikanya tuh kayak 25.000 kali 3, 75.000 gitu. Terus tuh ini harga WWW ini 140.000. Nah, jadi jumlah dari 75.000 tambah 140.000 jadinya 215. Kita simpan. Nah,
215 tadi, inilah hasilnya. Seperti itu. Lanjut, kita ke bagian edit. Ini untuk bagian edit. Otomatis ini bisa diganti, ini juga bisa diganti mekaniknya. Mungkin mekaniknya kita salah upload gitu, atau namanya sebenarnya nggak Aliyah gitu misalnya. Betul. Nah, untuk bagian spare part-nya, ini. Gimana bisa muncul? Pertama, pasti dari indeks dulu. Dari indeks, kita klik button editnya terlebih dahulu. Button edit, kita cari root-nya. Root-nya yang ini, root edit. Baru kita masuk ke bagian from edit-nya. Nah, from edit sama from tambah data pasti mirip-mirip. Nah, di dalam from edit terdapat data penjualan edit ya namanya. Terus itu udah ada notanya dari transaksi nomor nota, database transaksi nomor nota. Terus tuh ada nama mekaniknya yang udah ada dari database. Terus itu ada tanggal, jenis kendaraan. Terus tuh di sini ada customer-nya tadi yang udah diisi dari database, dipanggil dari database per ID. Terus tuh ada nomor polis. Terus tuh di dalam detail spare part tadi, kan kita udah milih nama detail spare part-nya KP sama WWW. Nah, di sini ada eh, nama barang dan jasanya, quantity, harga, totalnya, ini tabelnya. Terus itu kita manggil dari database, nih, part, 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 sesuai ID yang kita pilih tadi. Terus tuh ini untuk bagian partnya, yang ini untuk quantity-nya. Terus itu ini untuk harganya yang udah diinput dari awal. Terus tuh ini kayak quantity yang udah dikali sama harga jualnya. Terus tuh ini untuk button hapus baris. Terus tuh yang ini untuk total akhirnya. Baru yang bagian ini untuk update transaksinya. Nah, di bagian update kita harus ke root terlebih dahulu. Root update dulu. Ini untuk root update-nya. Lanjut, kita ke bagian controllernya. Pertama, bagian controller edit. Di bagian edit, kita bakal manggil transaksi dari DB jual, terus tuh detailnya dari DB mutasi untuk nomor notanya, terus tuh atau nomor nota, terus tuh harga segala macamnya. Terus tuh kita pakai manggil dari database pelanggan, terus manggil dari database part dan jasa, sama kita manggil dari database mekanik. Ini untuk function editnya. Terus tuh di bagian ini ada function update. Setelah kita mengganti segala halnya, pasti kita akan mengirimnya lagi atau mengupdate-nya lagi ke database. Ini sesuai tanggalnya atau totalnya untuk ini di database jual. Dan bagian ini untuk di database mutasi. Ini adalah function update tadi. Ke sini. Ini function update. Nah, lanjut. Di sini ada namanya cetak nota.
Nah, cetak nota itu tampilannya seperti ini. Terdapat nama, terus tuh ini nama barangnya tadi yang kita beli, terus tuh kuantiti, harga aslinya sama totalnya. Nah, gimana bisa terjadi seperti ini? Pertama, pasti diindeks dulu. Klik dulu button cetaknya. Baru kita lari ke root untuk cetak yang begini nih. Begini nih untuk cetaknya. Di dalam cetak, di dalam view cetaknya yang bisa tampilkan kayak tadi tuh ada ini. Pertama ada button kembali. Terus tuh ini untuk ngeprint, bisa di print. Terus tuh ini tulisan headernya kayak nama bengkel, alamat, nomor telepon. Terus tuh di dalamnya ada nomor nota. Nomor nota tuh langsung dipanggil nomor notanya dari database. Terus tuh pelanggan juga langsung dipanggil dari database-nya. Tanggalnya, tanggal berapa, dipanggil juga dari database. Kendaraannya, terus tuh mekaniknya siapa, alamatnya di mana, tuh. Terus tuh di bawahnya eh, barang apa aja yang dibeli. Misalnya tadi eh, nomor nomor pertama, ini nomor satu kan. Terus tuh nama barangnya KP, ini untuk manggil nama barangnya. Terus tuh kuantiti KP tadi berapa? 3. Terus tuh harga jualnya berapa tadi ya? 25.000. Terus tuh ini totalnya berapa yang kuantiti udah dikali dengan harga jual tadi. Nah, seperti itu. Dia ini konsepnya di looping sesuai barang yang udah kita beli. Terus tuh selanjutnya ini total bayarannya. Total dari pembelian yang udah kita beli semuanya. Terus tuh ini tulisan format kami, terus tuh nama pelanggannya siapa. Baru ini untuk terima kasih. Lanjut, ini untuk bagian hapus. Pasti akan muncul alertnya. Yakin ingin menghapus transaksi ini? Oke. Nah, pasti dia akan hilang. Dan pasti akan muncul transaksi didatakan dan stok kembali. Itu otomatis stoknya akan kembali. Nah, bagaimana bisa jadi? Pertama, indeks terlebih dahulu. Dalam indeks, kita klik button delete ini. Terus tuh rootnya yang bagian delete nih. Terus tuh di bagian controllernya, yang ini. Send story. Nah, ini untuk menghapus dari table mutasi, terus tuh Pak dan jasa, tadi jual. Nah, oh iya, tadi lupa jelasin controller untuk cetak. Nah, ini untuk cetak function cetaknya. Hmm, yang ini. Dia manggil pelanggan dari ID pelanggan, terus manggil mekanik dari tabel mekanik, terus tuh seperti itu. Nah, lanjut ke bagian cetak laporan. Kita lihat. Nah, kita bedakan sama cetak per ID. Kalau ini cetaknya yang ini cetaknya per itu, per transaksi. Sedangkan laporan jual ini semua transaksi yang ada saat itu. Dari semua periode maksudnya. Itu. Nah, gimana bisa jadi seperti ini? Ya, pasti dari indeks dulu tuh. Dari indeks kita klik buttonnya. Yang mana yang buttonnya? Kita cari.
Kita cari namanya cetak laporan. Cetak laporan. Nah ini. Ini nama rootnya cetak semua. Ini yang ini rootnya. Baru kita ke bagian view-nya ini. Ada CSS, terus tuh ini untuk header-nya, untuk tabel, ini untuk tabel nomor, ini untuk tanggal, terus ini nomor notanya, ini nama pelanggannya siapa, terus jumlah, terus itu jumlahnya, jumlah belanjanya. Nah, ini. Terus tuh ini untuk jumlah dari semua transaksi yang udah ada, kayak total omset lah berarti jatuhnya. Nah, yang ini. Terus tuh ini pan baru admin biasa. Terus kita lari ke bagian controllernya, controller transaksi. Nah, yang untuk function cetaknya itu yang ini, cetak semua. Di sini ada manggil pelanggan dari ID pelanggan. Terus tuh ada total, total segala macamnya gitu. Lanjut ke bagian laporan rinci. Nah, laporan rinci itu bedanya di sini kita pakai tahunnya. Karena terakhir aku update tahun 2002, udah ada sih, 2025 lah ya. 2025. Nah, bedanya sama yang ini sebenarnya hampir mirip. Bisa dibilang sama. Cuman bedanya ini cuma untuk nomor notanya aja, nggak ada isi belanjaannya apa gitu. Nah, ya, jadi aku buat ada yang ini. Jadi kita tahu, oh, si nomor nota ini belanjanya ini, jumlahnya segini, harganya segini, terus total dari harga jual dan kuantitinya segini gitu. Terus tuh total per invoice-nya atau total dari belanjaan yang ini segini gitu. Yang mana bisa terjadi dari indeks dulu kita klik buttonnya terlebih dahulu. Itu yang nah ini bagian ini. Kita ini tuh ini. Untuk yang bagian laporan kita tadi. Nah, baru kita ke root-nya. Nah, ini laporan detail namanya. Dari laporan detail kita kan ke view-nya. View-nya ini ada CSS, terus tuh header, laporan kunci, terus tuh periodenya sesuai yang kita pilih tadi, terus tuh ada tabelnya untuk nomor, keterangan nama barang, kuantiti, harga, sama subtotal. Terus tuh ini ngambil item per atau daftar nota itu, terus tuh ini untuk nomor, tanggal, nama pelanggannya siapa, itu di bawahnya ini untuk barang apa aja yang dibeli, terus kuantitinya berapa, harga jualnya berapa, setotal tadi yang harga jual dikali kuantiti tadi. Nah, ini untuk total per invoice-nya gitu. Terus tuh ada grand total untuk total semua yang total semua
transaksi pada periode itu gitu. Baru kita lanjut ke controllernya. Nah, bagian functionnya yang ini. Dia otomatis manggil pelanggan lagi, teleportasi, dan jasa, seperti itu. Nah, ini ada left join, itu tanggalnya juga. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian review tugas framework saya. Maaf apabila banyak kurangnya, karena masih banyak belajar juga. Maaf juga kalau ada salah kata mungkin. Uh, ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.